Oke, baik. Halo adik-adik, salam sehat. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan materi kalkulus kita, materi kalkulus integral, kalkulus 2, pada bab selanjutnya, yaitu penggunaan integral. Jadi, integral tentu kemarin, pada pertemuan 5 yang saya minta kalian belajar mandiri kemarin, pertemuan 4 ya, minta maaf, itu menjadi akhir dari bab yang kelima mengenai integral, baik definisi integral tak tentu maupun integral tak tentu. Dan hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu penggunaan integral atau aplikasi integral. Silakan buka buku sumber kalian, Parsel halaman 311 sampai dengan selesai ya. Dan untuk pembelajaran pertemuan kali ini, di video pembelajaran ini, Ibu akan bahas dua sub pokok materi, yaitu Oke, mohon maaf tadi terpotong karena saya pakai headset ya, jadi saya ganti dulu. Oke, sebelum kita masuk ke materi luas daerah bidang datar, saya pengen kita membaca dulu tentang tokoh utama yang berperan dalam bab ini, yaitu dalam penggunaan integral. Silakan lihat halaman 311 kalian. Di situ dibahas mengenai Archimedes. Oke, kita mulai ya. Karya-karya Archimedes tanpa kecuali merupakan monumen dari eksposisi matematis, pembukaan rahasia sedikit demi sedikit dari rencana penyerangan, pengadaan dan mengagumkan dari usulan-usulan, penghilangan yang tegas dari sesuatu yang tidak segera berkaitan dengan tujuan, akhir dari keseluruhannya sangat menakjubkan dalam kesempurnaannya bagai menciptakan suatu perasaan sama untuk terpesona dalam pikiran membaca. Sir Thomas Head. Ini komentar dari seorang Sir Thomas Head terkait karya-karya Archimedes ya. Oke, siapa itu Archimedes? Oke, Archimedes pasti sudah tidak asing dalam telinga kalian. Pasti kalian lebih sering dengar ke fisika ya. Tapi sebenarnya dia juga salah satu tokoh yang menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika. Nama lengkapnya adalah Archimedes C. Krause. Silakan lihat ini fotonya di halaman 311 kalian. Ini dia. Dia lahir tahun 1287, kemudian meninggal tahun 212 sebelum Masehi ya, sebelum before century ya, sebelum Masehi. Oke. Jadi Archimedes ini dari Siracusae, merupakan matematikawan terbesar dari zaman purbakala. Dia seorang keturunan Yunani. Ia menerima pendidikan di Alexandria, pusat pengajaran dan kebudayaan Yunani. Jadi Alexandria ini terletak di Yunani ya. Dilanjutkan sekolahnya di situ. Kemudian pada masanya sendiri ia terkenal sebagai pencipta dan seorang ilmuwan praktis. Ia menciptakan skrup Archimedes dalam bidang fisika untuk memompa air. Ia menyatakan sifat-sifat katrol dan pengungkit. Berikan saya tempat untuk berdiri dan saya akan gerakkan bumi. Wow. Ia membangun sebuah model mekanis yang meniru gerakan bulan dan planet-planet. Dan untuk memuaskan Raja Siracusae, ia menemukan cara untuk memutuskan apakah mahkota raja dapat dibuat dari emas asli tanpa meleburnya. Inilah yang disebut dengan prinsip daya apung Archimedes ya. Penemuan-penemuan dan perkakas praktis untuk Archimedes hanyalah hiburan belaka. Tulisan-tulisannya yang terbaik dan pikirannya yang paling tajam dicurahkan ke bagian dari matematika yang sekarang dikenal sebagai kalkulus integral. Dengan memakai metode keletihan ya, di mana ia menjumlahkan sejumlah besar-besaran yang sangat kecil, ia mengemukakan beberapa dari hasil-hasil dalam bab ini. Sumbangan-sumbangannya antara lain rumus luas lingkaran, luas dari potongan parabola, luas elips, kemudian volume dan luas permukaan bola, volume kerucut dan benda-benda putar lain. Ia dikatakan telah meminta teman-temannya agar di atas batu nisannya diletakkan sebuah bola yang berisi tabung berukir. Ditulis dengan hasil bagi volume bola dan tabung tersebut. Wah, bagus ya, gila. Jadi apa rumus volume bola? Ya, 4/3 PR pangkat 3 ya. Nah, itu siapa yang temukan? Nah, pokoknya itu Archimedes. Itu salah satu temuan dia ya, yang kita pakai sampai hari ini. Rumus luas bola juga, kemudian PR rumus luas lingkaran ya, PR kuadrat ya, itu juga dipakai, kita pakai sampai sekarang, dan tokoh penemunya adalah Archimedes. Dia menyumbang untuk materi-materi integral. Kita akan bahas nanti di dalam siapa yang akan materinya di mana ya, untuk kalkulus integralnya ini di mana. Oke, kita lihat. Yang pertama luas daerah bidang rata ya, luas daerah bidang rata.
Oke, kemarin kita sudah bahas tentang uh, penotasian Riemann ya. Riemann, penjumlahan Riemann luas di bawah bidang uh, notasi Riemann, dan itu menjadi dasar untuk kita mempelajari sub pokok bahasan ini. Itu yang menjadi dasar untuk kita mempelajari sub pokok bahasan ini. Luas daerah bidang rata atau bidang datar. Nah, ini materi ini dibagikan ke dalam dua kelompok, yaitu luas daerah di bawah kurva dan luas daerah di bawah kurva dan luas daerah di antara dua kurva Oke, luas daerah, kita mulai terlebih dahulu dengan luas daerah di bawah kurva. Jadi misalnya dalam suatu sumbu koordinat ada kurva ya, ada kurva yang melalui bentuknya seperti ini. Nah, yang akan kita hitung, dan dia terbatas pada misalnya A sampai B ya, ada kurva yang bentuknya seperti ini. Nah, waktu awal kita belajar, kalian masih ingat, saya minta kalian untuk menyobek-nyobek kertas ya, menyobek-nyobek kertas, sehingga banyak sekali bentuk-bentuk kertas yang tidak bisa kita hitung luasnya dengan menggunakan poligon-poligon yang sudah terbentuk, dan di situ Ibu minta bagaimana caranya. Nah, di situ kita menggunakan partisi. Nah, demikian konsep yang sama yang juga dipakai untuk ini. Jadi kalau untuk menghitung luas, misalnya ini luas R yang kita mau cari ya, luas R yang ingin kita cari. Ini yang ingin kita cari. Nah, berapakah luasnya? R sama dengan AR ya, AR sama dengan berapa? Oke, dengan menggunakan partisi berarti kita mempartisikan ruangan-ruangan ini ya, ruangan-ruangan ini dan seterusnya sampai dengan B. Ini berarti bahwa AR itu akan sama dengan penjumlahan dari daerah pertama, partisi pertama ditambah daerah kedua, dan seterusnya sampai dengan daerah yang tak berhingga. Daerah yang tak berhingga ya, daerah yang tak berhingga. Nah, daerah yang tak berhingga. Nah, setiap daerah sendiri merupakan hasil perkalian dari fx1 dikali dengan delta x1, fxi kali dengan delta xi ya yang dimaksud, dan seterusnya sampai dengan fxn dikali dengan delta xn ya. Dengan kata lain, ini merupakan limit dari n mendekati tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai n untuk fxi dikali dengan delta xi ya. Ini sebenarnya. Dan ini tentunya merupakan bentuk dari integral, definisi dari integral A sampai B dari fx dx ya. Oke. Jadi fx dx, di mana fx ini adalah rumus dari persamaan garis yang melalui persamaan kurva yang mau kita cari luas daerahnya. Jadi dengan kata lain, luas di bawah kurva, luas daerah di bawah kurva itu sama dengan integral dari luas daerah di bawah kurva fx yang terbatas di bawah, luas daerah di bawah kurva oh ya, ini di atas sumbu x ya, saya lupa, luas daerah di bawah kurva di atas sumbu x ya, di atas sumbu x.
Dengan kata lain, luas daerah di bawah kurva fx di atas sumbu x yang terbatas pada AB, ingat ini artinya A dan B juga termaksud, maka akan sama dengan ditentukan oleh AR sama dengan integral dari A sampai B dari fx dx. Oke. Itu yang pertama. Kemudian ada contoh soal di situ ya. Ada contoh soal, perlihatkan bahwa tentukan contoh 1. Oke, kita akan bahas ini nanti. Saya pengen masuk dulu ke materi yang kedua sebelum kita masuk ke contoh soal. Kita lihat di situ bahwa contoh soal yang materi yang kedua adalah luas daerah antara dua kurva. Luas daerah antara dua kurva di mana bukan 6.2 ya. Ini luas daerah bidang rata. Ini masih bintang yang kedua ya, minta maaf. Luas daerah antara dua kurva di atas sumbu X ilustrasinya dengan menggunakan dua kurva ya. Jadi misalnya ini kurva yang pertama, ada kurva fx, kemudian ada kurva yang kedua, kurva gx ya, gx. Berarti kalau kita perhatikan satu-satu ya, yang mau kita hitung tuh yang ini, daerah yang ini, yang kita partisikan, ini yang R. Ini yang mau kita hitung ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa setiap ini R, berarti ini delta X-nya, ini yang menjadi lebarnya, ini yang menjadi ini lebar ya. Kemudian ini yang menjadi panjangnya ya, panjangnya. Nah, perhatikan untuk yang lebar jelas ya. Lebar itu sama dengan delta X ya, ini. Ruas garis ini itu delta X ya, delta XI boleh saya tulis seperti itu. Sedangkan panjangnya yaitu perhatikan dari titik ini sampai dengan yang ke bawah di sini, dari titik ini sampai yang ke bawah itu adalah panjang dari fxi, y. Jadi dari sini sampai sini untuk y punyanya fx. Sedangkan ini y untuk gx ya. Jadi misalnya kita mau tentukan berapakah titik ini, x-nya di sini, y-nya di sini, ya kan? Konsepnya kira-kira begitu kan? Nah, untuk dapat y di sini kita masukkan ke rumus fungsinya kan? Sehingga yang ini panjang dari sini ke sini adalah y untuk fx, sedangkan dari sini ke sini itu untuk gx. Nah, dengan demikian fx itu sama dengan gx ditambah p. Dengan kata lain, bentuk ini ekuivalen dengan fx kurang gx itu sama dengan p. Oke, jadi kita dapatkan di sini bahwa panjang setiap partisi itu sama dengan fx kurang gx, sedangkan lebar setiap partisi itu sama dengan delta x, ya, delta x. Sehingga luas setiap partisi itu kita simbolkan dengan A ya, AR ya, ARN itu sama dengan ARN itu sama dengan panjang dikali lebar, PN dikali N sama dengan FXN dikurangi GXN, itu panjangnya setiap partisi, dikali dengan delta XN ya, delta XN.
Sehingga kembali ke sini untuk yang ini, sehingga luas R, total luas R itu sama dengan jumlah ya, jumlah dari seperti yang tadi, jumlah dari setiap partisi ini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N ya, AR1 dan seterusnya sampai N ya. Misalnya ini hanya terbatas sampai A dan B ya, minta maaf saya lupa. A dan B, maka AR1 ditambah AR2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ARN ya, ARN. Maka seperti tadi bahwa setiap yang luas itu dapat rumusnya seperti ini, maka saya bisa katakan AR1 itu sama dengan Fx1 dikurangi Gx1 dikali dengan delta X1 ditambah dan seterusnya sampai dengan Fxn dikurangi dengan delta Xn, Gxn dikali dengan delta Xn ya, dikali dengan delta Xn. Nah, ini berarti bahwa ini penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang berarti limit ya. Limit n mendekati ta hingga dari I sama dengan 1 sampai n sigma ya maksud saya. Kemudian ada limit pendekatan kalau n-nya mendekati ta hingga, maka ini sama dengan Fx1 Fxi, bukan Fxi ya, tapi pengurangan Fxi kurang Gxi dikali dengan delta Xi, dikalikan dengan delta Xi, sehingga bentuk ini, limit yang seperti ini sesuai dengan definisi berarti integral dari A sampai B dari Fx kurang Gx delta X ya, bukan delta X, dx ya, kita sudah kenakan integral. Sehingga jadi ini rumus untuk yang pertama, ini rumus yang untuk yang bentuk yang kedua. Jadi luas daerah antara dua kurva, misalnya Fx dan Gx, di mana Fx dan Gx ya. Oh ya, ini tidak ada penentuan mana yang lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti Fx kurang Gx ya. Tapi karena kalau kita tidak tentukan maka harus kita kenakan tanda mutlak. Ini saya tentukan ya yang tadi ya. Maka kalau misalkan tadi tidak ada pernyataan Fx atau Gx yang lebih besar, maka kita harus kenakan tanda mutlak, sehingga luas daerah antara dua kurva Fx dan Gx yang terbatas pada himpunan tertutup AB ditentukan oleh perhatikan mutlak dari A sampai B, integral dari A sampai B untuk dari mutlak Fx dikurangi Gx dx ya. Ingat, dikenakan tanda mutlak karena tidak ada statement mana yang lebih besar. Kalau misalkan Gx yang lebih besar harusnya Gx kurang Fx. Tetapi kalau Fx yang lebih besar maka Fx harus dikurangi Gx. Karena tidak ada statement maksud kita harus kenakan tanda mutlak. Karena apa? Karena luas daerah selalu bernilai positif. Oke. Lanjut, karena luas daerah selalu bernilai positif, maka apa yang terjadi kalau luas daerah tersebut terletak di bawah kurva? Tadi luas daerahnya terletak di atas kurva, kemudian di atas sumbu X, antara dua kurva di atas sumbu X. Nah, bagaimana kalau daerahnya terletak di bawah sumbu X? Bagaimana kalau dia terletak di bawah sumbu X? Nah, kalau luas daerah itu terletak di bawah sumbu X, luas daerah di bawah kurva, di bawah sumbu X, di bawah sumbu X ya, di bawah sumbu X, di atas kurva,
Maka ilustrasinya kayak begini ya. Perhatikan. Salah ini. Maka sumbu X ya. Nah, ini daerahnya. Nah, ini kurva, daerah yang kita cari di atas dari kurva ini berarti yang ini terbatas di A, B, berarti yang ini tapi dia ada di bawah sumbu X. Nah, ini. Ya, ini partisi remannya, maka A dari R, luas dari area ya, atau area dari R itu sama dengan negatif dari integral dari A sampai dengan B, integral dari A sampai dengan B dari fx dikali fx dx. Kenapa dikenakan negatif? Karena integral daripada A sampai B sendiri untuk kurva ini itu bernilai negatif. Makanya kita harus kenakan tanda negatif agar hasilnya positif, karena bicara seperti nilai mutlak, bicara soal luas dan jarak itu selalu bernilai positif. Oke, demikian teori untuk luas daerah bidang rata. Sekarang mari kita membahas soal-soal yang ada, contoh-contoh soal yang ada. Contoh soal yang pertama yang diberikan di sini mengenai contoh soal 1 mengenai luas daerah R ya, daerah R, gambar R untuk bentuk polinom pangkat 4 ya, X pangkat 4. Contoh soal ya, contoh soal 1, Y sama dengan X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 tambah 2. Kemudian antara X sama dengan 1 dan min 2. X terbatas antara untuk X terbatas antara min 1 sampai 2 ya. Sebentar, ini bukan ini. Terbatas pada antara ya, antara X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Oh, 2. Ini min 1 ya. Satunya yang negatif. Oke. Tentukan luas daerah. Tentukan luas daerah R di bawah kurva. Oke, di bawah kurva. Luas daerah R di bawah kurva. Oke, saran ibu, kalian biasa ya, kebiasaan dari SMA tuh langsung menghafal, langsung kenakan rumus. Oke, it's okay, boleh. Tetapi saran ibu dan ini nanti akan dibahas di contoh yang berikutnya, bahwa sebaiknya kalian mengilustrasikan. Karena terkadang ada bentuk ini yang tidak bisa kita tahu bentuk itu seperti apa, bentuk geometrisnya seperti apa, sehingga sebaiknya mengilustrasikan. Nah, bisa kalian ilustrasikan dengan aplikasi yang paling sederhana. Contohnya GeoGebra ya, itu paling sederhana, kalian tinggal masukkan rumusnya saja, nanti muncul itu gambarnya seperti apa kalau kalian tidak tahu. Karena memang kalau pangkat 4 cukup rumit ya, saya juga tidak menghafal pangkat 4, pangkat 3 maksimal yang paling saya hafal. Tapi kalau memang kalian butuh untuk ilustrasi, sebaiknya kalian pakai GeoGebra. Oke, kita langsung saja yang sudah diberikan oleh buku. Bentuknya seperti ini ya. Dia potong di 1, 2, kemudian min 1 itu terbatas di 5 ya. 5, min 1 itu di 5, kemudian 2 itu di 2 juga ya. 2 itu posisinya di 2. Dia potong di 2, kemudian dia agak menekik begini, kemudian dia turun dan dia naik ke ini ya. Oke, ilustrasinya kira-kira seperti ini ya. Silakan gambarkan pakai kertas berpetak. Saya tidak gambar pakai kertas berpetak soalnya. Oke, ini daerah R yang diminta.
Berarti kalau apa kita partisikan ya sesuai definisi yang Ibu ajarkan, sebaiknya kita partisikan. Kalau partisinya mencapai tak hingga, silakan bermain dengan definisi. Maka seperti tadi bahwa AR itu sama dengan sigma ya, sigma dari I sama dengan partisi R-nya ini ya, limit ya, kita langsung ke limit saja. N mendekati tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N mendekati tak hingga, artinya kita mengharapkan partisinya sangat banyak agar dia menghampiri grafik. Jangan lupa itu konsep yang sudah Ibu ajarkan waktu kita tetap muka offline. Kemudian sigma artinya penjumlahan daripada AR itu sendiri, ARN. Kemudian hasil kali dari ARN adalah Fx ya, Fxi dikali dengan delta Xi. Nah, bentuk ini itu sama dengan definisi daripada integral ya. Ingat definisi integral, maka Fx dikali dengan dx. Dengan kata lain, integral dari negatif 1, karena A nya negatif 1, sampai dengan 2, dia terbatas dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, dari x kuadrat, Fx nya sama dengan ini, pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah 2 dx ya. Oke, integralkan seperti biasa, berarti ini 1/5 x pangkat 5 kurang 2/4 x pangkat 4 tambah 2/1, berarti 1 x pangkat 1 ya, terbatas dari min 1 sampai dengan 2. Kemudian kita masukkan setiap nilai, ini menjadi 2/5 adalah 32 per 5 kurangi dengan 2/4 itu 16 bagi 4, saya tulis saja ya, kali 16 tambah 2 kali 2 dikurangi dengan negatif 1, berarti 1/5 kali negatif 1 kurang 2/4 kali 1, kemudian tambah 2 kali negatif 1. Oke. Sama dengan 32/5 dikurangi dengan 4 kurang 38 ya, 8 ditambah 4, kemudian dikurangi negatif 1/5, lalu ini sendiri 2/4 ya, kurang 2/4. Oke, saya sebaiknya ini tetap 32/4 saja ya, 32/4. Sebentar kalian akan mengerti supaya kita kerjain sekalian. Tambah kurang dengan negatif 2 ya, kurang dengan negatif 2. Berarti 32/5 kurang 1/5 menjadi 33/5, kemudian negatif 3/4 kurang 2/4 ya, berarti negatif 32 tambah 2, negatif 32 tambah 2, berarti ini menjadi 30 ya, 30/4, kemudian 4 tambah 2, 6 ya. Oke, sehingga kita dapatkan hasil 33/5 samakan penyebut ya, kita bisa samakan penyebut dengan berapa ini, kita sederhanakan dulu sih, kita samakan penyebut dengan 10. Ini harusnya kalian tinggal cakar ya, bukan saya. Sudah 15, 75, 2, 66 ya. Oke, 66 tambah 66 kurang dengan 15, 51 ya. 66 kurang 15, 51, dapat 51/10. Oke, sama ya, kita dapat 51/10. Oke. Ini untuk contoh soal 1, jadi ini untuk dia hanya bertanya daerah di bawah kurva. Saran saya ingat selalu pakai definisi saja, jangan langsung menghafal rumus, tapi kerja dengan analisis ya, matematisnya dipakai. Oke, contoh soal yang kedua mengenai daerah yang di bawah kurva ya. Nah, kalian bisa lihat daerah yang di bawah kurva
itu gampang saja, tinggal kenakan negatif ya. Kemudian analisis materinya, analisis materi lagi, remannya ya, analisis remannya kalian bisa kenakan negatif atau dibalik ya, dibalik dari analisis apa ya, kalian kerjakan seperti yang contoh lah, pokoknya di contoh itu silakan tinggal kalian ikuti. Nah, contoh yang ketiga itu gabungan ya, gabungan antara daerah yang di bawah kurva dan daerah yang ada di luar kurva, daerah di bawah sumbu X. Saya mau bahas daerah yang di bawah sumbu X, berarti bentuknya seperti ini ya, kita langsung bentuknya seperti ini ya. Dia potong di 3 dan negatif 3 dan negatif 3. Oke. Kemudian sumbu X nya minus 1 dan 2 ya, 2. Oke. Kemudian di sini 1 juga dia potong ya. Oke. Ini tidak bagus ini. Masih jauh. Makanya terlalu lebar. Oke. Ini negatif 1 ya. Oke. Bentuknya begini. Kemudian dia turun ya. Dia turun sampai di sini. Oke. Di 3. Di sini. Tapi daerah yang diminta itu ini persamaannya adalah Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang X tambah 3 ya, kurang X tambah 3. Nah, daerah yang diminta adalah yang ini, partisi yang ini, kemudian dengan yang ini ya, untuk terbatas pada minus 1 sampai dengan 2, ini yang diminta. Nah, perhatikan kalau saran ibu kalian buat dua daerah ya, R1 R2 ya, R1 R2, dimana R1 kalian dapatkan dengan integral dari ini negatif 1 sampai 1 dulu dari fx dx ya. Kemudian R2 kalian dapatkan negatif ya, karena di bawah dari kurva, berarti negatif dari 1 sampai dengan 2 dari fx dx ya, fx dx 1 sampai dengan 2. Baru kalian jumlahkan total R itu sama dengan R1 ditambah R2 ya. Saran saya seperti ini, nanti kalian mungkin kerjakan dapat 23/4 ya, 23/4. Coba silakan kalian kerjakan. Jadi saran ibu dianalisis masing-masing, daerah di bawah di atas sumbu X sendiri, kemudian daerah di bawah sumbu X sendiri, baru kalian jumlahkan. Saran saya seperti itu. Oke. Yang berikutnya, nah di situ dia bilang cara yang dapat membantu ya, cara yang dapat membantu. Nah ini dia ada singgung ini, kalian lihat. Cara berpikir yang dapat membantu. Sampai kini baik untuk daerah-daerah sederhana sejenis yang ditinjau di atas, mudah sekali menuliskan integral yang benar. Bila mana kita meninjau daerah yang lebih rumit, misalnya daerah di antara dua kurva, tugas pemilihan integral yang benar lebih sukar. Tetapi terdapat satu cara berpikir yang sangat membantu, di mana pemikiran itu kembali ke definisi luas dan integral tentu. Berikut cara berpikir dalam 5 langkah. Yang pertama, gambar dulu, tadi ibu sudah bilang ilustrasikan yang dulu. Yang kedua, potonglah menjadi jalur-jalur, analisis matematisnya dipakai. Potonglah menjadi jalur-jalur, kita partisikan dia, berilah nomor pada satu jalur tertentu, partisikan R1, R2, R3. Lalu hampiri dengan pendekatan luas persegi panjang yang tadi ibu ajar kamu, panjang kali lebar, kemudian baru aproksimasikan, artinya jumlahkan luas aproksimasi pendekatan tadi kita jumlahkan, baru terakhir ambillah kemudian limit dari jumlah itu dengan menunjukkan jalur ke 0 lebar sehingga diperoleh suatu tertentu. Ini artinya kita membuat n mendekati tak hingga. Kalau n mendekati tak hingga maka lebar ya, jalur ke 0 lebar, itu artinya n-nya sangat banyak, seperti ilustrasi yang ibu ajarkan. Ketika n berhingga, n tak terhingga, maka jarak yang muncul itu semakin kecil ya, sehingga bisa kalian dapatkan bentuk seperti ini. Kalau ditanya berapakah luas dari ini, kalian bisa pakai aproksimasi seperti ini ya. Oke.
kita langsung ke contoh 5. Contoh 5 untuk daerah D. Ini tidak perlu lagi ya. Tadi saya sudah ajar caranya. Saya mau ke contoh 5. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X kurang X pangkat 2. 2X dan Y sama dengan X pangkat 2. Nah, ingat langkah pertama itu gambar ya. Di sini selalu diminta sebaiknya kalian menggambar. Nah, Ibu Su bilang tadi kalau kalian tidak tahu cara menggambar, kalian tidak hafal kalau X pangkat 4 bentuknya seperti apa atau X pangkat 5 bentuknya seperti apa, kalian boleh pakai GeoGebra. Nanti saya pakai screenshot layar ya. Screenshot layar lagi. Perekam layar baru saya tunjukkan pakai aplikasi GeoGebra-nya. Gampang sekali, tinggal nyalakan, masukkan rumus, selesai, muncul gambar ya, muncul gambarnya. Oke, sekarang kebetulan sudah dikasih oleh buku, maka kita langsung menjawab ya, Kalian lihat. Pertama gambarkan dulu. Nah, adik-adik kalian perhatikan, kalau dari tadi soal yang tadi di contoh 1, kemudian contoh 2, contoh 3 itu diberikan batasan. Ini batasan. Contoh 2 juga sama, diberikan batasan. Dia terbatas pada minus 2 dan dan 3. Minus 2 dan 3. Ini contoh 2. Lalu contoh 3 juga sama, dia dibatasi pada nilai-nilai tertentu, dikasih garis X1 sampai dengan min X2 dan garis X2. Dia bilang ya, dan garis X sama dengan 2. Dia berikan batasan-batasan tertentu. Nah, tapi kalau daerah antara dua kurva, perhatikan ketika daerah antara dua kurva itu dia tidak berikan batasan. Dia tidak memberikan batasan. Nah, kenapa dia tidak memberikan batasan? Karena makanya kita butuh ilustrasi. Ketika kita menggambar, pasti kita akan temukan bahwa gambar yang pertama nanti bentuknya seperti ini ya. Langkah pertama kita gambarkan dulu. Y sama dengan X pangkat 4, ternyata bentuknya kira-kira begini. Ini agak datar ya, sorry. Agak datar, kemudian ketika mendekati 0 ini dia agak datar ya. Kemudian dia saat 1 X1 Y-nya sama dengan 1. Ketika menghampiri 0 itu mungkin di 0,5 dia mulai naik ya. Sorry. Sehingga gambarnya begini. Ini Y sama dengan X pangkat 4. Sedangkan ini pasti kalian tahu ya, karena dia negatif Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurang X kuadrat ini saya pikir kalian tahu ya. Karena dia A-nya negatif, maka dia pasti terbuka ke bawah ya, lalu ya dia terbuka ke bawah ya. Jadi parabola kemudian dia terbuka ke bawah dan dia bentuknya seperti ini. Dia bergeser ke kanan ya, sebanyak 1 ya. Saya ikut digambar saja karena kebetulan sudah diberikan. Dia bentuknya seperti ini. Dia potong di 0, kemudian titik puncaknya adalah 1. Titik puncaknya adalah 1. Kemudian dia berpotongan lagi di 2 ya. Dia titik puncaknya, ini salah ini. Titik puncaknya di sini ya. Kemudian dia berpotongan lagi di 2. Kalian pakai kertas berpetak ya, jangan ikut ibu.
ilustrasi, nanti ambil kertas terlalu banyak, jadi kalian paham saja. Oke, ini berpotongan di 2 ya. Nah, adik-adik kalian lihat sendiri. Ternyata dengan sendirinya setelah kita mengilustrasikan, muncul bahwa daerah yang antara 2 kurva itu yang ini, yang saya tidak arsir ya, yang ini. Dan ini nih terbatas antara 0 dan juga 1. Padahal tadi tidak diberikan batasan. Tapi dengan mengilustrasikannya, dengan sendirinya kita tahu bahwa ini terbatas antara 0 dan 1. Oke, kalian dari SMP, SMA mungkin diajarkan bahwa untuk menemukan batas ya tinggal masukkan nilai. Tetapi boleh juga, tetapi saya tetap menyarankan untuk kalian pakai berpikir matematis ya. Gambar dulu ya. Sehingga untuk meyakinkan bahwa benar titik potong kedua ini adalah betulan gambar kita ini benar 1 dan 0, maka kita tes untuk cari titik potong yang pertama A dan B ini. A dan B, berarti kita kalau titik potongnya sama, berarti di titik itu kedua grafiknya bertemu. Dengan kata lain, Y sama dengan Y, maka X pangkat 4 sama dengan 2X kurang X kuadrat. X pangkat 4 dikurangi dengan 2X kuadrat. Nah, singkat cerita dari hasil proses ini kita dapatkan bahwa bentuknya gini nanti ya, X pangkat 2 kemudian kurang 2X sama dengan 0 ya. Silakan kalian ekspansikan, kemudian kurang 2 sama dengan 0. Ini nanti dapat yang pertama, X pasti 0 ya, X sama dengan 0. Nah, yang satu ini yang harus kita cari tahu, ini pasti kemungkinan jawabannya 1 ya. Jawabannya 1. Bentuk yang kedua ini yang pertama X0 ya, tinggal tutup ya, buka tutup ya, kalian semoga masih ingat. X berarti sama dengan 0, ini 0 kali sesuatu yang hasilnya 0. Yang kedua, atau X pangkat 3 tambah X kurang 2 yang hasilnya sama dengan 0 ya. Ini jawabannya 1 ya, pasti 1. 1 pangkat 3 tambah 1 hasilnya 2 ya. X pangkat 3 tambah X sama dengan 2, maka yang paling mungkin X itu sama dengan 1. Sehingga benar titik potongnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Nah, kalian lihat pakai partisi ya, pakai partisi. Tahap selanjutnya kita pakai partisikan. Nah, perhatikan seperti tadi bahwa ini kita bisa pakai partisi ini ya, dan semua daerah terbentuk ya, semua daerahnya terbentuk, semuanya terpartisi dengan baik. Maka AR-nya tinggal kita masukkan saja bahwa luas dari A sampai B berarti 0 sampai dengan 1 untuk mutlak dari ya, mutlak dari boleh kalian pakai mutlak dari, atau bisa kita lihat langsung, grafik yang di atas ini adalah Y sama dengan 2X kurang X pangkat 2 ya, grafik yang di atas. Sedangkan grafik yang di bawah X pangkat 4. Sehingga kita dapatkan, bisa langsung ibu tuliskan 2X kurang X pangkat 2 dikurangi dengan X pangkat 4 saja. Grafik yang di atas kurangi dengan grafik yang bawah dx ya. Silakan kalian integralkan seperti biasa dan akan dapatkan hasil 7/15 ya. 7/15. Oke. Nah, perhatikan. Ibu tekankan sekali lagi. Di sini kita partisikannya seperti ini ya. Ini dia punya lebar, ini dia punya panjang, ini lebarnya. Dan semua daerahnya terpenuhi ya, dari sini sampai sini terpenuhi dengan partisi kita. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti contoh 6? Perhatikan contoh 6. Perhatikan contoh 6. Perhatikan contoh 6. Itu luas daerahnya dibatasi oleh parabola Y kuadrat sama dengan 4X ya. 4X dan garis 4X kurang 3Y sama dengan 4. Y kuadrat sama dengan 4X dan garis 4X kurang 3Y sama dengan 4. Nah, mari kita lihat bahwa sekarang mari kita lihat bahwa yang pertama mengenai luas daerah bidang datar. Oke, sebentar saya. Oke,
maaf ya, tadi terpotong ya, tadi terpotong. Oke, kita kembali ke contoh 6. Y kuadrat sama dengan 4x dan garis 4x kurang 3y ya, dibatasi oleh ini. Tentukan luas daerah ya, luas daerah yang dibatasi oleh kedua grafik di atas. Grafik di atas. Oke. Tadi Ibu sudah terlanjur omong ya, bahwa ini parabola, ini 4x kurang 3y ya, sama dengan 4. Saya mau tekankan ulang-ulang bahwa saya tahu dari mana ini grafik parabola, yang ini garis. Oke, di statement di soal sudah bilang ya. Tetapi kalau ingat, kalau lain kali tanpa ada di soal sekalipun, kalau ditulis bentuknya seperti ini, 4x tambah 3y tambah c, atau AX tambah BY tambah C, atau Y sama dengan MX tambah C, maka kalian ingat sudah, ini pasti bentuknya garis lurus ya. Saya selalu tekankan ulang-ulang, ini bentuknya grafiknya garis lurus ya. Grafiknya berbentuk garis lurus. Seperti ini ya. Beginikah, atau beginikah. Nah, intinya grafiknya berbentuk garis lurus. Tetapi kalau bentuknya ada X kuadrat, nah kata kuncinya di sini. Pangkat tertingginya, derajat tertingginya adalah 1. Derajat tertinggi dari setiap variabelnya adalah 1. X punya pangkat 1, Y punya pangkat 1. Berarti ini pasti garis lurus. Tetapi kalau ada kuadrat kalian paham dulu, itu pasti parabola. Kalau kuadrat pasti parabola, bentuknya parabola. Tahu kan parabola? Nah, tahu ya? Nah, ini semua parabola ya, parabola. Nah, kalau X-nya yang kuadrat, AX kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat, tambah BX tambah C, kalian lihat Y-nya tidak ada pangkat 2, dia pangkat 1, X-nya yang kuadrat. Pangkat tertingginya ada pada variabel X, maka dia pasti akan bentuknya U atau N ya. Ini tergantung daripada nilai A. Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya. Terbuka ke atas atau dia terbuka ke bawah. Tetapi kalau bentuknya adalah AY kuadrat ya, Y kuadrat tambah BY tambah C sama dengan X. Perhatikan. Yang di sini siapa yang pangkat 2? Oke, X ya. Yang di sini siapa yang pangkat 2? Silakan jawab. Y ya. Perhatikan, ada Y yang pangkat 2. Maka tetap bentuknya parabola juga, tetapi dia terbuka ke samping kiri atau ke samping kanan. Kanan kalau ininya positif, ini kalau ininya positif, negatif. Kalau dia terbuka ke kiri berarti ininya negatif. Ininya lebih kecil 0, dia negatif. Ya, itu saja. Sehingga jadi gambarnya nanti begini. Ini kan begini kan, sumbu X, sumbu Y. Gambarnya nanti kayak gini kan. Kalau ini tidak. Nah, perhatikan. Beda kan kelihatan? Nah, begini. Ini kalau X yang pangkat 2. Begini kalau Y yang pangkat 2. Oke ya, paham ya? Ingat itu ya. Jangan bikin malu-malu lagi. Kalau orang tanya, kalian sudah harus tahu konsep ini. Ya? Oke. Kita kembali ke contoh 6. Sehingga karena di sini diminta Y kuadrat sama dengan 4X, Y-nya yang dikuadratkan, X-nya tidak, berarti ini parabola, tetapi parabola terbuka ke samping. Parabola terbuka ke samping. Nah, silakan kalian jawab. Kalau tidak pakai cara manual, saya sudah ajar tadi pakai GeoGebra, tetapi kalau GeoGebra kalian masih mau pakai cara manual, silakan pakai cara manual ya, pakai uji titik-titik, pakai cara tabel itu, kemudian masukkan setiap titik-titik X yang diambil, titik sampelnya, dan kalian dapatkan titiknya ya. Oke, ini sudah diberikan oleh garis gambarnya sudah diberikan ya. Gambarnya sudah diberikan, dan ternyata dia dia memotong sumbu untuk Y kuadrat sama dengan 4X, pasti dia terbuka ke samping ya. Dia memotong sumbu X di 0,0, titik puncaknya 0,0, kemudian sampai ini ada angka 4 ya, angka 4. Kemudian yang paling gampang dulu ini 4X kurang 3Y. Berarti titik potongnya di X sama dengan 1. Lihat, Ibu ajar cara buka tutup ini.
4x sama dengan 4, berarti x sama dengan 4 bagi 4, hasilnya 1. Berarti yang pertama x-nya sama dengan 1, titik potongnya di situ. Yang kedua, y-nya 4/3 ya, negatif 4/3. Negatif 4/3 ini berarti min 3y sama dengan 4, berarti negatif y sama dengan 4/3, ya sekitar 1 komaan ya. Kalau ini 1 berarti dia di sekitaran sini, 1/3 ya, minus 4/3/3, kemudian dia sekitaran sini. Oke, dia sekitaran sini, minus 4/3 ya, dia potong di sini. Ini garisnya, nah ini garis yang dimaksud. Oke, ilustrasinya kira-kira kayak gini. Ini 4x kurang 3y sama dengan 4. Kemudian di sini ada garis ya, ada garis, ada kurva kuadrat. Jadi ibu langsung saja. Sudah diberikan ya, sudah diberikan ilustrasi, dia akan terus ke atas ya. Ini terus begini. Oke, ini ilustrasinya ya. Oke, setelah kita menggambar, kita harus menentukan titik potong ya, titik potong. Titik potongnya di sini dengan di sini ya. Oke, y sama dengan y, ini y sama dengan y kuadrat sama dengan 4x. Berarti yang pertama y sama dengan y ya, y sama dengan y, berarti y yang pertama akar 4x ya. Y yang kedua adalah dari sini ya, kita dapatkan 4 kurang 4x, maaf 4x saja ya, 4x kurang 4 saja, kurang 4/3 ya, ini yang kita dapatkan. Sehingga 3 akar 4x sama dengan 4x kurang 4, dikuadratkan, 9 kali 4x sama dengan 4x kurang 4 dipangkatkan 2, 36x sama dengan ini ya, silakan kalian cari. 36x sama dengan 16x kuadrat ditambah dikurangi 32x ditambah 16 ya, ditambah 16, kemudian ditambah 16, kemudian kita dapatkan hasilnya, titik potongnya sebentar, ini 16x kuadrat kurang 36 kurang 32, tambah 32 berarti 68 ya. 68x tambah 16 sama dengan 0 ya. Sederhanakan, kita dapatkan nanti, silakan kalian faktorkan ya, pokoknya nanti kita dapat x nya sama dengan negatif, dapat 1/4. X yang kedua kita dapatkan nilainya 4 ya, 1/4 dan juga 4 ya. Oke, silakan kalian faktorkan ya, pakai cara penfaktoran atau pakai cara akar dari ya. Kita dapatkan ini, maka y1 berarti tinggal masukkan ke ini, y1 nya di salah satu. Kalau 1/4 berarti akar 1, kita dapatkan 1. Kalau y2 saya masukkan ke akar ya, y sama dengan akar dari 16, berarti akar sama dengan 4 ya. Maka titik yang ini kita dapatkan 1/4,1 dan titik yang kedua 4,4. Ini berarti 1/4,1 dan ini 4,4. Oke. Sekarang kita sudah dapatkan titik potongnya. Tadi ibu bilang kita partisikan ya. Nah, ini yang menarik adik-adik. Dari tadi di contoh ini kita selalu partisikan bentuknya seperti ini ya, vertikal dari atas ke bawah. Vertikal dari atas ke bawah. Karena apa? Karena semua daerah memenuhi ya.
Tapi sekarang perhatikan yang ini. Kalau kita partisikan dari atas ke bawah. Oke, yang ini terpenuhi ya. Ini terpenuhi, tidak ada kendala, tidak ada kendala, tidak ada kendala. Tapi perhatikan, ketika di sini semakin kecil ke sini ada daerah yang tidak bisa terpenuhi. Tidak bisa tidak terpenuhi itu maksudnya apa? Daerah ini satu kurang dengan ini. Batasannya hanya sampai di sini. Nanti ketika daerah yang ini, kalian bisa lihat ya, yang ini agak gelap ini. Ini sudah parabola dengan parabola. Atasnya parabola, bawahnya parabola. Atasnya parabola, bawahnya parabola. Nah, kan harusnya atasnya parabola, bawahnya harus garis. Atasnya parabola, bawahnya harus garis. Sedangkan di sini atasnya parabola, bawahnya parabola. Nah, ini yang dihindari. Ini yang dihindari. Sehingga jangan kita pakai partisikan vertikal, tetapi lakukanlah partisi horizontal. Nah, kalau horizontal berarti lihat. Nah, ini atasnya jadi kelihatan di sini dibatasi oleh garis dan grafik. Garis dan parabola, garis 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 parabola, dan seterusnya sampai di titik ini. Perhatikan, sampai di titik ini hanya garis dan juga parabola, tidak seperti tadi parabola dan parabola. Sehingga bentuk yang paling ideal, yang paling memenuhi untuk konsep ini adalah grafik, garis, dan dibatasi oleh parabola. Potongannya harus vertikal. Nah, kalau potongannya vertikal berarti panjang dan lebar berubah. Nah, ini menjadi panjangnya ya, panjangnya menjadi delta x, sedangkan lebarnya itu menjadi panjangnya menjadi ya delta x, betul, delta x, sedangkan ini menjadi lebarnya ya, ini menjadi lebarnya. Nah, perhatikan lebarnya berubah di situ. Berarti kita dapatkan nanti bahwa ini bukan delta x ya, ini lari ke delta y, ini delta y, karena ini titik ini dengan titik ini yang mau kita ambil ya. Ini delta y nya, sedangkan lebarnya itu adalah x tadi. Sorry. Ini fy ya. Ini fx ya. Fx kurang ini ya. X ya, delta x ya. Sorry, Ibu analisisnya ada, maaf. Ini panjangnya delta x, sedangkan yang ini delta y, lebarnya delta y ya. Lebarnya delta y. Sehingga kalian juga bisa bandingkan dengan yang di buku dengan analisisnya. Ini berarti bahwa berubah, bahwa yang ini dikurangi dengan yang ini, grafik yang ini adalah x kurangi ini, panjangnya menjadi delta x sama dengan x yang kedua dikurangi dengan x yang pertama, x garis kurangi x kurva ya, x parabola, x garis dikurangi dengan x parabola, sedangkan lebarnya itu menjadi delta daripada delta y. Atas ke bawah kita tulis itu tetap delta y ya, bukan delta x ya. Lebarnya kan sebelumnya delta x ya, ini delta y, sedangkan panjangnya adalah delta x yang ini. Kita dapatkan x garis kurang x parabola ya, dimana x garis itu kita ubah ini persamaan menjadi x sama dengan berarti x sama dengan adik-adik, berarti 3y tambah 4 bagi 4 ya, 3y tambah 4 bagi 4 kurang dengan y kuadrat per 4 ya, y kuadrat per 4. Oke, kita dapatkan itu, sehingga nanti luas total area R yang diminta adalah integral dari dari sumbu Y ya, di A sampai B, dari FY2 kurang dengan FY2, kita pakai Y2 saja ya,
FY2, FY garis kurangi dengan F ini 3Y ya. Saya heran. FY2, FY garis dikurangi dengan FY parabola dikali dengan DX ya, DX. DY karena kita pakai delta Y ya. Paham adik-adik? Ini kan partisinya nanti panjang kali lebar. Oke, saya mulai dari situ dulu supaya kalian paham. Sebentar. Ini kan partisinya panjang kali lebar, sigma partisi 1 AR1 tambah AR2 dan seterusnya sampai dengan ARN ya, ARN. Nah, AR1 berarti panjang kali lebar. Panjangnya adalah tadi 3x ya, xg kurang xp untuk daerah pertama kali dengan delta y1 ya, partisi 1 dan seterusnya sampai dengan xg kurang x parabola yang ke n kali dengan delta y n. Nah, ini kan sama artinya dengan limit n mendekati tak hingga dari partisi I sama dengan N mendekati tak hingga I sama dengan 1 sampai dengan N untuk XG kurang XP N dikali dengan delta XI ya, kali dengan delta YI ya. Nah, X ini kalau X sama dengan itu sama artinya dengan bentuk N mendekati tak hingga dari 1 sampai dengan N dari FY ya, FY-nya garis dikurangi dengan FY-nya parabola untuk I dikalikan dengan delta YI. Jadi kalau X sama dengan, itu sama dengan FY sama dengan. Kalau Fx sama dengan, Y sama dengan. Oke, saya lanjutkan. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa bentuk ini itu ekuivalen dengan integral dari A sampai B. Batasannya tentunya berubah ya, bukan dalam X lagi tapi dalam Y ya, dalam Y dari FY garis dikurangi dengan FY parabola yang di atas kurangi yang bawah DY ya. Nah, A dan B sudah berubah, ini dalam AY ya, dalam Y batasan yang pertama ya, Y dan B ini juga dalam Y. Sehingga untuk AR ini sama dengan integral dari 1 sampai dengan 4. Kenapa 1? Karena yang diambil Y dari tadi 3Y tambah 4 per 4 dikurangi Y kuadrat per 4 DY. Oke. Silakan integralkan seperti biasa. Nanti kalian dapatkan 125 per 4, 24 atau dia mendekati 5,21. Jelas ya? Inti dari pembahasan contoh 4 ini adalah bagaimana menggunakan partisi yang vertikal ya, Oke, itu untuk subbab yang pertama. Untuk latihan soal, saya minta kalian kerjakan soal saya minta kerjakan soal nomor 1 halaman, silakan buka dulu halaman 317, soal nomor 1, kemudian soal nomor 2 saja ya, soal nomor 2, kemudian soal nomor 3, lalu ada soal nomor 4, kemudian soal nomor 6, 8 saja, 8, kemudian 9 ya,
8, 9, lalu 10. 8, 9, 10 itu kalau diketahui gambar. Sekarang saya minta kalau tidak diketahui gambar, silakan kalian kerjakan soal nomor kan kalian sudah tahu ya, soal nomor 18, 19, kemudian 25, 26. 18, 19, kemudian 25, 26. Silakan kalian kerjakan ya. Mengalami kesulitan baru kita bahas. Sekian untuk subbab pertama. Silakan berlatih soal-soal yang tidak saya sebutkan supaya kalian jauh lebih paham. Oke, terima kasih.